Ini penting minta ampunan sesudah tasawuf akhir, sebelum salam. Kenapa? Karena tidak ada yang dibutuhin di akhirat nanti dari apa saja yang dikerjakan oleh kita selain ampunan dan rahmat Allah. Di dunia, kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba dibikin seret rezekinya gara-gara ada dosa yang dia kerjakan. Seorang hamba dibikin sakit dia punya badannya gara-gara ada dosa yang dia kerjakan. Doanya begini, kita baca dah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa minhu, setengah daripada doa sesudah tasyahud akhir yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacaannya Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunilah bagiku akan apa-apa yang aku dahulukan, yakni dosa yang terdahulu, wa ma akhartu, dan apa-apa yang aku kemudiankan, dosa terkemudian, wa ma asrartu, dan apa-apa yang aku sembunyikan, yakni dosa sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu, dan apa-apa yang aku terang-terangan, yakni dosa terang-terangan, wa ma asraftu, dan apa-apa yang aku melampaui batas, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yakni dosa yang adapun kau yaitu lebih tahu dengan dosa itu ketimbang daripada saya. Antal muqaddim, adapun kau yaitu Tuhan yang terdahulu, wa antal muakhir, dan engkau yaitu Tuhan yang terkemudian. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang mengampuni dosa kecuali engkau. Rawahuma Muslimun, meriwayatkan hadis ini dan hadis yang kemarin, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, oleh Imam Muslim. Wa minhu aidan, setengah daripadanya pula doa yang dinukilkan dari Nabi sesudah tasyahud akhir, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika innaka antal ghafurur rahim. Rawahul Bukhari. Ya Allah, sesungguhnya aku
yaitu menzalimi oleh aku akan diriku dengan zalim yang besar yang banyak, dan tidak mengampuni akan dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah olehmu bagiku, maghfiratan dengan ampunan min indika dari sisimu, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau yaitu maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis ini oleh Imamul Bukhari. Wallahu a'lam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu kita ingat-ingat kembali bahwa sesudah kita membaca tasyahud akhir dalam solat, sesudah kita membaca tasyahud akhir dalam solat, disunatkan jangan salam dulu, disunatkan berdoa, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunia, urusan agama, maupun juga urusan akhirat. Sebab di antara tempat yang paling manjurnya tempat untuk memohon, meminta dan mengajukan proposal kepada Allah saat sholat, sebelum salam, sesudah tasyahud akhir. Makanya sujud sahwi posisinya ada di situ. Kalau kita kelupaan tasyahud awal, kelupaan kunut, udah beres tasyahud akhir, sebelum salam sujud. Kenapa tuh sujud sahwi ditaruh di situ? Permohonan maaf paling manjur di situ. Begitu. Karena itu kita jangan sampai di dalam sholat kita meninggalkan doa. Minta apa saja kepada Allah, silahkan. Begitu, karena memang di dalam doa itu ada namanya sa'atul ijabah, ada namanya makanul ijabah. Di dalam doa itu ada namanya sa'atul ijabah, ada namanya makanul ijabah. Apa itu sa'atul ijabah? Waktu-waktu yang mustajab manakala kita minta sama Allah. Apa itu makanul ijabah? Tempat-tempat yang mustajab untuk kita minta kepada Allah. Jadi ada waktu dan ada tempat di mana kita minta kepada Allah, itu sangat manjur. Logika sederhana agar kita mudah mencerna, kita minta duit aja sama emak kita atau sama baba kita, itu ada waktunya. Enggak 24 jam, enggak, ada waktunya. Itu kalau mau kita sadari. Jadi emak kita lagi ribut sama bapak, dordar bapak kita sama emak. Lalu kita datang, "Mbak, bagi duit." Kira-kira dikasih apa? Hah? Dikasih apa? Tuh, ditampol. Gitu. Namanya salah tempat, salah waktu. Salah waktu. Begitu, salah waktu. Begitu, salah waktu. Begitu. Itu kayak begitu. Namanya ada waktunya. Kita minta sama Allah, ada sa'atul ijabah, ada makanul ijabah.
Berbicara makanul ijabah, tempat yang mustajab, tempat ini di kita negeri enggak seperti negeri Mekah. Kalau berbicara tempat, kalau di Mekah Syekh Hasan Basri seorang tabi'in besar dari Irak, dari Basra, bilang ma min baldatin yustajabu fiha du'a fi khamsata asyara mawdi'an ila Makkah. Tidak ada satu negeri sejagat raya yang doa manjur di 15 tempat kecuali Mekah doang. Ora ada. Di mana aja? Mekah doang. Yang doa minta apa aja Allah ijabah. Mekah. Itu banyak kalau di Mekah. Doa-doa tuh di Matof. Matof tuh tempat keliling tawaf. Manjur. Di Hajar Aswad, di Multazam, begitu, di Hijr Ismail, di Rukun Yamani, di Babul Ka'bah Al-Maftuh, di Babul Ka'bah Al-Masdud, di Bukit Sofa, di Bukit Marwa, di antara Sofa dan Marwa, gitu, di dalam Ka'bah, begitu tuh. Doa nih semuanya di Maqam Ibrahim, begitu, belum di Arafah, belum di Muzdalifah, belum di Mina, belum di Jamarat. Itu semuanya adanya di Makkah. Banyak doa di Makkah itu banyak, begitu, banyak banget. Ini namanya makanul ijabah. Kalau di kita punya negeri enggak, saudara doa di Masjid Kuba, apa di Masjid Bani Umar ya, sama aja, gitu. Apa Istiqlal sama aja, sama begitu, gitu nih. Ini berbicara tempat di kita, enggak kayak di Ka'bah, enggak begitu. Namanya makanul ijabah, begitu, begitu. Kalau di kita ada beberapa tempat itu yang mustajab, tempat ya semacam kita berdoa kepada Allah di tempat wali-waliullah, itu manjur. Kata Syekh Ibnu Allan di dalam kitab syarah Riyadhus Shalihin, namanya Dalilul Falihin, min mawatinil ijabah dharaikhus shalihin. Di antara tempat mustajab kita doa sama Allah, meminta sama Allah di samping makam wali-waliullah, kita minta itu manjur. Makanya banyak tuh kaum muslimin begitu. Ada orang keluar Batang aja nih, luar Batang, jadi dia doa begini, ya Allah ya Quddus bi barakati Habib Al-Idrus a'tinil fulus. Iya, tuh boleh saja. Iya, ada orang kaya begitu doanya. Itu dari Madura tuh, yang jual-jual besi tua tuh, beneran. Sebab itu udah amanat banget kawan-kawan kami dari Madura itu. Jadi jangan enggak. Dari Kalimantan aja begitu, jangan enggak keluar Batang begitu, ziarah, jangan enggak. Itu diantara doanya begitu. Ya Allah ya Kudus, takut tulis lagi. Kita pengen ngutip lagi. Ya Allah yang Maha Suci, dengan keramatnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, beri hambamu uang ya Allah. Maka biar kata dagangnya besi tua doang, begitu. Ya Allah mobilnya Alphard, begitu mobilnya. Itu kayak begitu, gitu. Cuman saya ini waktu mau dikasih Alphard ndak mau, gitu. Nggak boleh sama almarhum Haji Kamal waktu itu. Alphard. Kenapa?
Kenapa Haji Bandi? Mau dicatat. Jadi begitu. Jadi lihat itu orang-orang, mohon maaf orang-orang Madura gitu, orang-orang Kalimantan, sampai ada satu kasus dari Kalimantan itu, ada orang Jakarta gitu, datang ke Kalimantan Selatan, ngobrol sama seorang pengusaha gitu, artinya minta solusi kiat-kiat bisnis sukses begitu, kiat-kiat bisnis sukses. Ditanya gitu di antara obrolan tuh, Bapak dari mana gitu, saya ini dari Jakarta gitu, makanya datang kemari ini pengen diajarin kiat-kiat bisnis sukses. Kata orang itu, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia istighfar, dia kaget juga kenapa istighfar. Saya ini yang orang Kalimantan, tiap minggu saya keluar Batam, makanya bisnis saya kayak begini. Tiap minggu tuh saya keluar Batam, pokoknya seminggu sekali. Bila nggak keburu saya 2 minggu sekali. Saya naik pesawat, hanya jarak keluar Batam balik lagi. Itu saya. Ente dari Jakarta nggak pernah jalan keluar Batam, begitu. Aduh. Kalau pensiun kayak anak Zara, yang begitu. Zara. Apa ya, doa inda dhara'ihi sholihin itu mustajab. Doa tuh di sisi mintanya sama Allah, mintanya sama Allah, rekomendasi aja, rekomendasi itu penting. Benar gak Pak? Ya Allah, begitu. Bapak komandan gitu, itu rekomendasi. Begitu, itu penting. Minta sama Allah. Nggak ada kaum muslimin yang minta sama kuburan tuh, kagak ada. Begitu, kagak ada. Nggak ada. Sebodoh-bodohnya muslim minta sama kuburan tuh kagak ada. Sebodoh-bodohnya muslim, apalagi santri. Muslim yang bodoh menuhankan kuburan tuh enggak ada. Menyamakan wali dengan Allah tuh kagak ada. Sebodoh-bodohnya muslim faham ini orang baik, begitu, orang baik, begitu, orang baik, begitu. Sampai ada kasus di Mesir gitu, kejadian begitu. Ada orang ziarah rame banget. Kalau ziarah ke situ manjur minta apa aja. Di situ rame. Jadi kagak tahu ini makam siapa, disebutnya makam Syekh Fulani. Kalau bahasa orang Syekh Anu. Begitu, karena nggak tahu itu makam siapa. Ada seorang wali min auliya datang ke situ, orang kan pada nangis. Cuman diomelin sama wali ini, ditegur. Begitu. Dia bilang, kata wali ini makam siapa ini? Dia bilang, kata orang yang ziarah tuh, ini nggak tahu kami makam siapanya, tapi kalau kami punya hajat sama Allah, berziarah ke makam Syekh ini manjur. Kata Syekh itu, dibongkar aja, dibongkar. Begitu, dibongkar. Itu makam sapi. Makam apa? Sapi mati. Begitu, orang pada kaget. Dijelaskan oleh wali, tuh Allah, Anda nuduh sapi wali aja manjur, padahal doa di makam apa? Sapi. Cuman keyakinannya waliullah, apalagi di makam wali beneran. Di makam sapi doang, sapi. Orang udah terkenal banget, doa bongkar makam sapi, dibilang Syekh Anu sapi. Begitu, kalau sapi. Salah prediksi, dipikir makam wali, padahal bukan orang lagi, api. Tapi Allah ijabah. Kenapa? Husnudzon si hamba dengan waliullah, Allah dengar meski salah. Apalagi wali beneran, apalagi wali itu min ahlil bait Rasulillah. Begitu, anak cucu Nabi Muhammad SAW. Udah ndak bisa. Betul, itu begitu. Itu kayak begitu. Betul.
Kedua, saatul ijabah, waktu-waktu mustajab. Nah, kalau ini banyak di kita, banyak waktu mustajab tuh banyak banget. Waktu turun hujan tuh, baru turun doa turun hujan, apalagi yang habis paceklik lama gitu, habis enggak hujan-hujan kemarau. Hujan pertama itu mah bukan doa doang, sunat hujan-hujanan. Sunat hujan-hujanan. Kalau punya anak, bawa keluar anaknya gitu ya, walaupun bayi baru cret, bawa. Kalau hujan pertama setelah sekian lama, iya nggak hujan, iya, itu namanya hujan, barakahnya luar biasa. Begitu hujan pertama. Secara umum saat turun hujan, tapi yang paling muakkad hujan pertama. Hujan pertama tuh setelah kemarau, nggak hujan-hujan, baru hujan. Itu loh, luar biasa. Bahkan itu mah sunat hujan-hujanan. Kita tuh keluar rumah begitu, kayak begitu. Nah, cuman timbul pertanyaannya, doa apa kalau turun hujan begitu tuh yang dibaca begitu? Nanti ini mau tergantung. Kalau yang kayak begitu tuh tergantung. Kalau kayak orang yang tinggal di Pondok Kacang Timur, Pondok Serut, Serlabamari, apaan? Oh, Maharta, ya Allah. Tahu aja bunda kita ini. Itu mintanya biar apa? Tuh. Begitu. Mintanya apa? Enggak banjir. Oh, sama. Begitu. Ini perdagangan juga. Oh, perdagangan sama, ini perdagangan. Begitu, ya Allah. Begitu. Ya, intinya waktu mustajab. Mana lagi saatul ijabah, kita doa. Kita nih di antara saatul ijabah, waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Waktu khatib duduk tuh di antara dua khutbah, doa. Tapi ibu kita enggak sholat Jumat, lakinya itu jadi bikin susah. Iya, lakinya enggak ada, anaknya yang laki, jadi jangan dibikin susah begitu. Lakinya, pokoknya waktu khotib duduk di antara dua khutbah tuh doa, minta apa aja, begitu, minta apa aja. Saya banyak ajarin. Nih, minta rezeki suka dibagi-bagi itu. Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad. Gitu. Wa rizqan halalan wasi'an fil balad. Bainal ahli wal walad. Min ghairi kaddin wala naqad. Bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Duhai Allah, kurniakan kepadaku sehat jiwa, sehat badan. Berikan kepadaku rezeki yang halal, yang luas, di negeri sendiri aja, enggak perlu jadi TKI. Di antara keluarga dan anak-anak enggak jauh, biar makan bareng, minum bareng, begitu. Jangan ampe pala jadi kaki, kaki jadi pala, ampe enggak keburu ibadah. Jangan ampe begitu. Dengan rahasia dibalik surat kulhu, gitu aja. Begitu. Saya banyak bagi sama kawan-kawan majelis itu. Kayak begitu. Doa, jangan enggak doa. Itu
teman-teman pengurus Jumatnya baca sholawat, ya biarin, emang dia mau yang diputerin sholawat emang gitu. Pengurus tuh kalau yang diputerin minta apa? Iya sholawat dia mah begitu, sampai pakai kotak-kotak tuh minta apa? Minta apa? Sholawat. Mana sholawatnya gitu. Begitu, makanya baca sholat biarkan itu, kita mah baca doa. Emang nggak boleh baca sholawat? Bagus begitu. Ada yang lebih bagus doa, artinya baca sholawat ya doa, silakan, bagus. Antara dua khutbah. Ada juga yang nyalahin begitu, pengen doa begitu ujungnya nyalahin begitu, dia ngomel, dia gua salah masjid ini sholat Jumat ini, jadi kagak bisa doa duduk di khutbah ini, salah masjid. Ada yang temennya nanya, salah masjid bagaimana? Khutbah sekali ini kebener ini. Bukan sekali, lu tidur, lu kata sekali begitu, ini udah 2 kali begitu. Enggak, gua kagak bisa doa ini. Jangan tidur kalau khotib lagi khutbah tuh, itu dikata salah masjid begitu. Ini yang benar, doa. Namanya saatul ijabah. Mana di antara saatul ijabah? Berdoanya kita tuh begitu tuh. Berdoanya kita nih saat kita selesai tasahud akhir sebelum salam. Kemarin sudah kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, udah kan? Nah, yang kedua yang diajarkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, apa yang layak diminta saat setelah selesai tasahud akhir sebelum salam. Nabi ajarin, mintalah ampunan kepada Allah, ampunan yang luas. Bagaimana tuh ampunan yang luas? Nih, baca doa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, Imamul Bukhari, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslimnya, doanya begini. Kita baca dah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Tuh doanya begitu. Mintalah kayak begitu. Minta sebelum salam. Saya mau terjemah dikit-dikit, menghayati apa dari yang dibimbing oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang tadi kita baca terjemahannya, duhai Allah, ampuni bagiku dosa terdahulu, yang dulu-dulu ya Rabb, udah kagak ingat gitu. Bagaimana pulang ngaji ya Allah, begitu ngumpetin sendal kawan lagi, ada aja iseng banget itu, begitu jahil jadi orang begitu. Dulu-dulu saya curiga yang nyengir-nyengirin ini begitu. Ini dosa yang dulu-dulu ya Rabb. Wa ma akhartu, dosa terkemudian.
Apa tuh dosa terkemudian? Dosa-dosa nanti. Kok dosa-dosa nanti kok minta begitu? Bukan. Dosa yang akan datang tuh maksudnya bukan kemudian kita nanti berbuat dosa lalu kemudian biar diampuni, itu masalah. Begitu. Maksudnya dosa terkemudian itu lindungi kami di kemudian hari jangan sampai terjebak daripada dosa. Itu maksudnya dosa terkemudian. Begitu. Dosa terkemudian. Dosa terkemudian. Tuh begitu. Dosa sembunyi-sembunyi, begitu. Laki lagi tidur, dompetnya dibuka, diintip, sampai bintitan dia. Emang ada ini, curiga saya. Begitu. Enggak, ngintip doang. Makanya bintitan. Dari ngintip tuh bakalnya ngambil. Enggak ada orang yang langsung ngambil, enggak ada. Ngintip dulu, gitu. Ngintip. Kalau tidak berhasil dia punya ngintip, langsung ngomong sama lakinya, "Bang, apaan? Anterin saya ke optik." "Emang apa? Ada gangguan pada mata saya ini." "Gangguan apa?" "Setiap lihat dompetmu orang lihat apa-apa ini. Masalah apa ini?" Begitu. Itu kayak begitu. Dosa kemudian dosa sembunyi, dosa terang-terangan. Ya Allah, kalau dimintain ama bini, "Bang, bagi duit mulu, kagak ada berhentinya minta duit." Begitu. Laki ngomel. Tapi waktu malam gitu ada panggung, "Kang Mas, ya Allah 100.000. Apa namanya? Oh, nyawer. Begitu. Timbang Kang Mas doang, bikinin kopi kagak, masakin kagak, nyetrikain kagak. Begitu. Dia 100.000 aja. Begitu. 100.000. Begitu. Sama bini aja, duit mulu. Ini dosa terang-terangan. Karena dia tukang haji bisa jawabnya. Bukan, itu bukan dosa. Itu kan disuruh nyantun yatim. Apalagi maknya yatim aja kayak begitu gede ganjarannya. Ada aja jawabnya. Ada aja. Jangan dicatat. Buat alasan lagi. Waduh, repot ini. Tuh begitu. Dosa terang-terangan. Terus dosa yang aku melampaui batas, artinya dosa berlebihan dalam segala sesuatu. Berlebihan. Mana tuh berlebihan nih? Ya Allah, yang namanya watak bukan orang kaya, bukan orang miskin. Bisa jadi orang kaya lebih parah dari orang miskin. Ini biar ngerti dosa melampaui batas. Waktu kondangan. Kan biasa kalau di gedung kan nggak ada kursi, duduk diri semuanya diri, gitu. Itu mata udah lirik-lirik, kambing guling, begitu. Matanya begitu, sop iga, begitu. Survei katanya tuh bapak gitu. Itu ya Allah, udah selesai tuh acara dibuka, dah selaman pengantin belakangan. Yang penting makan dulu. Itu yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga nih pagi ini. Iya. Itu begitu tuh. Yang kayak begitu. Jadi dia makan. Itu piring ya Allah. Tahu Gunung Semeru nggak? Di Lumajang. Itu ya Allah piring. Udah nasi putih, udah nasi kuning. Itu udah ada tuh nasi kuning. Udah dikasih ini, apa aja tuh piringnya. Kalau di Banten tuh Gunung Karang namanya paling tinggi. Udah kayak Gunung Karang. Itu piring udah tinggi banget. Begitu, tapi masih ngeliat di sono kayaknya ada kambing guling. Ambil lagi. Udah penuh banget piringnya. Ujungnya kagak habis, taruh di belakang bangku. Gitu. Banyak kayak begitu tuh. Yang mana orangnya?
Dosa kayak begitu tuh, dosa. Ambil begitu. Secukupnya apa yang kita mau ambil, ambil. Jangan berlebihan begitu. Masalahnya kambing guling kagak ada, udah habis. Ente guling-guling aja, sama guling juga. Begitu. Jadi jangan begitu, jangan ngambil. Banyak tuh di belakang itu. Gara-gara orang punya dosa ini nih, jadi ribut banyak orang. Ini dari dosa melampaui batas. Ini kan piring ada di bawah, dengan nasi nggak habis, makanan nggak habis, saking ngambilnya banyak. Begitu, gitu banyak. Itu akhirnya karyawan catering diomelin. Kamu ini masak kebanyakan ini, kelebihan ini, standarnya ini tuh. Padahal bukan standarnya, orang ambilnya banyak, habis. Bikin dosa baru. Begitu. Itu banyak ya. Kayak begitu tuh. Maka jangan kita. Kudu beda. Kita orang udah ngaji ama belum ngaji. Kudu beda. Begitu. Udah ngaji ama belum ngaji. Kudu beda. Jadi enak. Jangan sampai udah ngaji ama laki. Ya Allah lu mah bang, jadi laki geblek banget. Jangan. Kita beda udah ngaji. Nggak boleh. Kalau geblek beneran repot. Doa bini manjur. Repot. Tuh kita kata geblek, malamnya tidur sama laki. Sama orang apa? Geblek. Maka tidur sama orang geblek adalah orang jangan. Yang bagus, yang kita harus beda, udah ngaji ama belum ngaji. Begitu. Kemudian dosa yang kau lebih tahu dah, kami udah lupa ya. Ini namanya minta maghfirah jami'ah syamilah. Minta ampunan yang lengkap, yang komprehensif. Ini Nabi ajarin. Nabi dapat itu. Nabi dapat. Informasinya jelas. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Tu Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma ta'akhkhar wa ma akhartu. Yang dibaca tuh. Cuman informasi itu kita nggak dapat. Kalau kita, ini contoh biar gampang, gitu. Kayak Nabi itu, informasinya dapat, sama bapak-bapak dan ibu-ibu nih, dikasih informasi, bapak dan ibu, ini malaikat Jibril datang, dosamu yang dulu, yang nanti, udah diampuni semua, dosamu, gitu. Kira-kira mau ibadah enggak? Tuh enggak. Kalau kita mah, iya kalau kita begitu. Nih yang ngaji nih, yang ngaji. Begitu tuh. Pokoknya ente nih ujungnya masuk surga. Hah? Iya ada informasi. Ada informasi ujungnya masuk surga. Kira-kira kita mau semangat ibadah enggak? Yang enggak, wong kita udah tahu bocorannya. Begitu. Kalau kita Nabi tuh dibocorin sama malaikat. Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Fatah, dosamu diampuni yang dulu, yang nanti. Itu kalau kayak kita udah tidur aja. Ngapain? Gua dosa kagak ada. Tidur aja di rumah. Nggak ngaji minggu pagi. Ya kagak ada dosa gua. Mabok aja nggak ngapa-ngapa. Orang dosa nanti aja udah diampunin, udah gua mancing aja. Kalau kita, maka yang faham maksud itu enggak. Nabi bukannya makin kendor ibadahnya. Itu yang kakinya bengkak tuh. Kita sering dengar begitu. Tuh ketika turun itu.
yang kakinya Nabi sampai bengkak. Kenapa? Bahasa itu yang Nabi makin semangat ibadahnya. Kalau kita dibilangin dosamu nanti habis dah, udah diampuni, udah tidur aja dah. Ngapa? Gua udah diampuni, hebat gua. Begitu. Nabi kagak ada ngomong begitu tuh, kagak ada. Kagak ada. Ini penting minta ampunan sesudah tasawuf akhir, sebelum salam. Kenapa? Karena tidak ada yang dibutuhin di akhirat nanti dari apa saja yang dikerjakan oleh kita selain ampunan dan rahmat Allah. Ya, mana itu Zardi? La maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma tajma'un. Mimma yajma'un. La maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairun mimma yajma'un. Kata Allah, sungguh ampunan rahmat Tuhanmu lebih baik dari seluruh ibadah yang yang mereka kerjakan. Dari sholat kita, puasa kita, tahajud kita, baca Quran kita, segalanya. Yang paling tinggi ampunan rahmat. Ampunan rahmat. Makanya ketika orang mati, Allahumma gfir lahu warhamhu. Kenapa ini yang dibaca dibolak-balik ini? Karena ampunan itu sangat dibutuhkan di akhirat, lebih biasa. Di dunia juga tentu. Karena Nabi sampaikan, kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba dibikin seret rezekinya gara-gara ada dosa yang dia kerjakan. Seorang hamba dibikin sakit dia punya badannya gara-gara ada dosa yang dia kerjakan. Jadi kita pertama kalau sakit istighfar. Ada apa ini? Kok kaki kok bunyi kotek-kotek, kotek-kotek. Begitu. Begitu. Ada ayamnya. Ada ayamnya katanya, kotak-kotek. Ada ayamnya kakinya, dengkulnya ini. Ya, kita sambil usap-usap, astagfirullahaladzim. Mungkin ini sisa-sisa dulu Tegal Rotan. Sisa-sisa dulu Asem. Tahu Asem nggak? Begitu. Sisa dulu Tanah Abang bongkaran. Sisa dulu Perumpung, Taman Lawang. Ya Allah. Sisa-sisa zaman dulu, milenium zaman dulu. Begitu sisa-sisa. Sekarang alhamdulillah walaupun kayak begini udah kotek-kotek masih kuat ke Masjid Kuba, ya Allah, alhamdulillah. Jadi begitu. Jadi kita biar jiwa itu lebar. Pas gua ke masjid nih, sakit gua. Dulu kagak, ya dulu masih gagah ente. Pas udah sakit aja ke masjid nyalain Allah. Begitu. Pas gua ke masjid nih, kaki asam urat. Ya Allah, itu sisa dulu, kagak ada sesuatu tuh langsung tua. Muda dulu. Ini udah banyak dipakai untuk jalan yang kagak. Udah berapa kali nih kaki nih. Nah, pikirin yang kayak begitu. Jangan salahin. Itu mau Allah salahin. Pas gua udah sholat nih, baru alhamdulillah ini sehat berarti. Sebab sehat dalam Islam kuat ibadah walaupun badannya sakit. Namanya jiwa sehat badan sakit. Daripada dulu badan sehat jiwa sakit, bener nggak? Nah, ini penting. Jadi kita jangan ngelamun gitu. Dulu nih waktu gua kerja, ya Allah, jarang injak masjid. Pas pensiun, inilah cara Allah. Udah bagus gitu. Ini bapak ini apa ini? Saya primus, apa pria musola? Nggak apa-apa, begitu, nggak apa-apa, bagus. Artinya mainnya ke musola masjid, bagus, nggak apa-apa.
dan dengan pensiun nggak mati. Kan kantor bukan Tuhan. Begitu. Dengan kita putus dari kantor berarti putus dari Tuhan. Kan kagak. Rezeki masih banyak. Beri kata pensiun sampai ni hari masih hidup. Bener nggak? Masih sehat. Sehat nggak? Alhamdulillah. Masih makan. Makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso? Belum. Mie ayam? Siomay? Batagor? Itu bukan orang susah. Nggak pantas ngeluh kita. Aduh. Begitu. Jadi minta ampunan. Jadi dengan minta ampunan itu penting. Karena inilah adab-adab nabawi. Adab-adab anbiya wal mursalin. Coba bagaimana Nabi Adam. Kita lihat. Nabi Adam ketika makan buah lupa. Nggak sengaja. Lupa. Kita puasa, lupa sarapan. Udah selesai, ingat lagi puasa. Ini jangan-jangan dibuat-buat tuh, ingatnya pas begitu tuh. Ini enggak apa-apa. Orang lupa. Nabi Adam lupa. Tapi Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Apa itu bahasa kitanya? Tuhan, saya salah. Gitu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Tuh. Kalau kau tak beri ampunan sama kami, wa tarhamna, kau tak beri rahmat sama kami, lanakunanna minal khasirin, kami ini rugi. Bahasanya Nabi Adam tuh ndak ada minta ampunannya tuh nggak ada. Bahasanya cantik. Kata Nabi Adam, Tuhan, kalau bahasa kitanya nih, Tuhan, saya salah. Kalau engkau enggak ampuni kesalahan saya, engkau enggak rahmati saya bakal rugi Tuhan. Padahal maknanya, Tuhan ampuni saya, rahmati saya. Itu bahasa Merayunya begitu. Halus sama Allah. Bagaimana Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa itu bahasa kitanya biar ngerti? Tiada Tuhan yang bisa mengampuni hambanya kecuali Engkau. Maha suci Engkau dari kekurangan. Begitu. Sama Allah nih, Engkau nggak kurang ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Saya ini salah. Padahal yang dicemplungin ke sumur, yang dicemplungin ke laut, itu Nabi Yunus. Dari undian yang ada, dia nggak salah. Sampai dibuang, tapi masih ngaku salah. Saya salah ya, saya salah. Itu paling manjurnya. Makanya minta ampun. Nggak kayak kita. Ya Allah, salah gue apa? Gue udah baca ratib, gue udah baca sholawat yang diajarin si Ustadz tuh. Udah, tapi ngapa begitu? Kalau gitu. Siapa yang kayak begitu? Allah salahin mulu, udah paling benernya kita. Aduh, enggak begitu. Saya salah. Makanya karena itu Nabi mintakan. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Minta diajarkan nama Nabi, minta apa? Baca begini. Karena itu bacaan Nabi. Begitu, bacaan Nabi. Sudah tak sudah air. Jadi kalau kita sholat ini bacanya apa? 2 baca. Udah 2 kita. Ntar yang 3 kan belum, ini belum keburu. Gitu, doa Sayyidina Abu Bakar ntar terangin. Karena panjang itu doa Abu Bakar itu. Allahumma inni dzalamtu nafsi. Bagaimana Abu Bakar merintih sama Rasulullah. Dari sini banyak tuntunan doa sesudah sholat. Ntar itu makanya panjang saya harus neranginnya, nggak keburu, takut tapi jam 9 sayanya. Ada di sini repot. Jadi ini minta ampunan. Itu sahabat itu bilang sama Nabi, ajarin aku doa. Di mana waktu mustajabnya itu doa, dan kami minta bimbingan doanya. Doanya
Bukan sekedar kapan waktu mustajab. Sahabat enggak begitu. Kapan waktu mustajab dan bagaimana cara mintanya. Saking pengen jalurnya Nabi aja enggak boleh dari bimbingan Rasulullah. Enggak kayak kita. Saya pengen doa sendiri aja. Orang udah diajarin. Sebab Nabi tahu jalan-jalan tikus menuju langit. Nabi tahu kebutuhan kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah. Apa yang kita butuhin? Enggak ada lagi ampunan. Yang membuat menutup segalanya dosa. Enggak ada yang menutupi kita tuh. Ini gua ini begini. Dosa. Dosa. Maka ini yang kita minta ampunan nama Allah. Minta ampunan. Bila kita enggak ada dosa, kayak bayi baru juga lahir 2 hari mati, lah takbir keduanya, takbir kedua, takbir ketiganya yang dibaca Allah magfirlahu warhamu, ya Allah ampuni ini bayi. Lah dosa apa baru ceret ke 2 hari? Kalaulah orang tuh nggak ada dosa, minta ampunan tuh masih manfaat untuk meninggikan derajat. Kenapa Rasulullah dosanya diampuni masih istighfar sehari 100 kali? Meninggikan derajat. Jadi tolabul magfirah illam yakun fil lil abdi dzambun, permintaan ampunan bila kita nggak punya dosa, maka itu liraf'id darajat, ninggikan derajat. Contohnya Rasul nggak ada dosanya 100 kali sehari, minta ampunan sama Allah. Begitu, minta ampunan sama Allah. Begitu Rasulullah. Itu apa? Ninggiin derajat, makin tinggi makin tinggi. Jangan malas beristighfar. Betapa ada orang datang sama Imam Hasan Basri, Imam, saya ini kampungnya kering kerontang, kebunnya susah nggak panen-panen karena nggak hujan-hujan. Ente baca minta ampunan sama Allah, minta ampun. Allah magfirli ma qaddamtu wa ma akhartu dan seterusnya. Minta ampunan. Ada yang datang lagi, saya nggak punya keturunan-keturunan, ajarin lagi, minta ampunan. Ada yang bilang saya punya dagang biar laris, minta ampunan. Jadi ampunan aja. Sampai itu muridnya, khodimnya yang jagain pintu, opik nama, yang jagain pintu, yang jagain pintu, begitu. Itu ngomong, waktu udah nggak ada tamu, ini Pak Kiai ini ngibulin, gitu. Ngibulin bagaimana? Lah, semua persoalan jawabannya tuh minta ampunan. Apa nggak ngibulin? Kok obatnya sama? Apa aja obatnya itu lagi. Kata Imam Hasan Basri, aduh, Anda ini jangan suudzon. Allah yang nyuruh. Kata Allah dalam Al-Quran surat Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ente beristighfar, kalau beristighfar Allah kasih hujan, Allah kasih keturunan banyak, Allah kasih rezeki banyak. Itu istighfar. Karena dosa menghalangi orang untuk datangnya rezeki berlimpah, dosa menghalangi orang untuk tidak nggak bisa panen bertanamnya. Itu dijelasin. Maka Rasulullah SAW bimbing kita suruh doa dengan doa antara tasyahud akhir dan salam, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ibu stres, ibu bingung dalam hidup, jangankan dalam sholat, di luar sholat ibu ulang-ulang ini. Keajaibannya luar biasa. Ini doa
beneran, biar kita dibereskan persoalannya sama Allah. Namanya doa maghfirah jami'ah syamilah. Doa minta ampunan lengkap sempurna. Apa aja dosa. Jadi maknanya biar ke depan rezekinya luas, segala macam dari ampunan doang. Ini yang paling pokok. Yang paling pokok kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan. Ampunan dan ampunan. Karena kita lebih tahu tentang jumlah dosa kita dibanding orang lain. Terus minta ampunan sama Allah. Di sana banyak keberkahan. Wis segini aja, ntar wa minhu lagi. Wa minhu aidon diulang tuh. Wa minhu aidon. Iya. Biar tahu doa-doa yang diajarkan Nabi. Kami tidak mau kebut-kebut bacanya, biar faham, agar supaya kita mengerti apa yang dibimbing oleh Rasulullah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa, silakan. Allah alam. Boleh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, jadi sama-sama. Jadi dibacanya di mana? Jadi sebetulnya doa ini yang resminya diajarkan adalah pada tasyahud akhir dan sebelum salam, seperti diterangkan pada kitab ini. Cuman barangkali ada orang minta sama seorang kiai, doa apa yang dibaca saat sujud? Ya udah doa Nabi aja, minta ampunan, begitu. Akhirnya ini lagi yang diajarkan untuk dibaca saat sujud. Enggak apa-apa, bagus. Kan doa dalam sholat bagus, yang penting berbahasa Arab, apalagi doa itu bimbingan daripada Nabi langsung. Jadi silahkan saja dibaca dalam sujud terakhir, silahkan saja dibaca pada tasyahud akhir. Jangan-jangan keliru, tasyahud akhir dikata sujud akhir. Tapi yang bagus, kalau ditanya bagus mana, udah di sujud akhir baca, di sujud belum akhir baca, di semua sujud baca, dan ini juga baca. Makin banyak dibaca, makin bagus kalau doa. Itu seperti demikian. Tapi realnya seperti apa yang dituliskan dalam kitab kita yang kita bedah ini, doa itu letak percisnya sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Andai kita baca dalam setiap sujud-sujud kita, kalau ditanya boleh? Boleh. Begitu. Kurang lebih begitu. Kemungkinan ada yang mengajarkan itu, kemudian dah ini aja doa Nabi juga begitu. Maka diajarin doa itu. Hatta kita ba'da salam, hatta kita doa di mana saja, depan Ka'bah, hatta doa kita di Hijri Ismail, doa ini intinya orang doa minta ampunan kapan saja, di mana saja, sangat-sangat bagus. Oleh karena itu enggak usah kita salahkan ustadz tersebut, bagus saja. Tapi yang terbaik doa ini dibaca sesudah tasyahud akhir sebelum salam. Kurang lebih demikian. Wallah. Baik, baik. Doa yang kalau kita lakukan dalam sujud akhir itu sebaiknya kita lafazkan atau di dalam hati? Baik, kalau doanya kayak ini, Bunda, silakan dilafalkan. Dilafalkan. Kalau doanya, artinya doanya berbahasa Arab, lafalkan, jangan dalam hati. Iya, jangan dalam hati, lafalkan.
lafalkan semua doa. Karena dalam hati itu namanya bukan doa. Kalau doa itu harus ada dilafalkan, cuman kenapa harus dalam hati? Kadang kan doanya bahasa Indonesia. Ini kan bakal menjadi kendala dalam sholat. Melafalkan bahasa Indonesia dalam sholat, iya dengan sengaja bakal membatalkan. Jadi kalau doanya seperti ini, lafalkan saja. Baik Bunda. Iya. Iya. Itu qobliyahnya dulu apa subuhnya dulu? Oh baik. Jadi itu pada tataran teknis Bunda. Jadi dua-duanya boleh. Iya, jadi Bunda nih mau ngasih makan laki, kobokan dulu, baru kemudian nasi ditaruh di meja dulu, baru kobokan. Silakan, yang penting lengkap. Jangan sampai tuh lakinya, ya Allah, udah punya anak 5 juga ngurusin laki, ora bisa mulu, kobokan mana kobokan gitu. Intinya silakan saja usolli sunnatas subhi qobliyatan, macamnya kan begitu, silahkan. Atau usolli sunnata qobliyati subhi, boleh. Jadi semua andai ada yang ngajarin Bunda kita 2 dari 2 guru, itu dua-duanya boleh, hendak menyalahi gitu, sama-sama. Wallahu a'lam.